Assalamualaikum. Beberapa mineral mempunyai sifat konduktor yang baik, ada juga yang bersifat isolator atau tidak menghasilkan panas dan juga tidak menghasilkan listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa saja mineral yang merupakan konduktor yang baik dan mana yang buruk. Kita akan menggunakan multitester atau avometer, di mana multitester ini akan digunakan untuk mengukur hambatannya. Jadi pertama-tama kita set dulu avometer ini ke bacaan ohm seperti ini. Ini ada beberapa beberapa satuan. Ada yang ohm, kemudian ada yang miliampere dan ada yang voltase, baik itu DC maupun AC. Sekarang kita akan gunakan yang hambatan ini. Kemudian kita akan lihat bagaimana efek dari susunan ion ataupun tipe ikatan ion pada suatu mineral dan bagaimana hubungannya. Sebagai informasi, ketika saya mengarahkan panel seperti ini ke arah ohmmeter, kemudian saya tempelkan keduanya, maka akan ada perubahan dari jarumnya. Dia bahkan bergerak ke angka 0. Kalibrasi di sini tidak saya lakukan, saya hanya ingin mengilustrasikan apa saja mineral yang konduktor dan apa saja yang tidak. Sekarang kita coba lihat bagaimana untuk mineral galena, apakah galena adalah konduktor yang baik. Kita coba tempelkan. Oke, belum terlihat ada perubahan. Saya coba ganti ke skala yang lebih besar. Oke, ternyata di bagian sini kita melihat adanya respon ketika portable positif dan negatifnya ditempelkan. Masih ada respons. Di sini masih ada respons, tempat lebih kecil. Di sini kita tidak melihat adanya respons. Nah, ternyata di bagian sini kita tidak melihat adanya respons. Kemungkinan karena adanya urat yang memotong galena di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga kita tidak melihat adanya perubahan ketika portable ini ditempelkan. Atau bisa juga selain ada urat, ada rongga, sehingga keduanya tidak menempel satu sama lain. Sekarang kita coba lihat mineral yang lain. Saya mempunyai tembaga, dan tembaga ini saya coba sandingkan dengan kalkopirit. Kemudian ini adalah pita tembaga. Dan satu lagi saya punya mineral yang berwarna kebiruan. Ini adalah malasit dan juga azurit. Pertama kita coba dulu untuk koin tembaga. Ini saya menggunakan kepingan 20 sen, 20 euro. Kita lihat adanya respons di sini. Kemudian saya coba tempelkan. Ini adalah tembaga murni, pita tembaga. Nah, masih ada perubahan. Oke. Dan bagaimana dengan mineral kalkopirit yang berwarna kuning menyilaukan ini dan juga bornit? Oke, masih ada perubahan. Dan bagaimana di sisi sininya yang teroksidasi? Oke, kita masih bisa lihat. Sekarang kita akan coba bagaimana untuk mineral malasit. Ya, ternyata tidak ada perubahan. Untuk azuritnya sama. Coba tempelkan, menempel. Nah, ini nggak ada. Berarti memang azurit dan malasit bukan merupakan konduktor yang baik. Tetapi ketika sudah diproses dan menjadi tembaga, kita bisa lihat bahwa keduanya akhirnya menunjukkan ada respons. Oke, mineral tembaga berikutnya adalah endapan dan kupfer silver yang berwarna kuning. Ini adalah kalkopirit. Nah, ini masih ada respons. Kemudian berwarna gelap ini adalah galena. Kemudian ini tidak. Ini masih ada. Tapi ketika dia berpindah akan ada. Nah, kemungkinan karena ada rongga ataupun ada material lain yang sifatnya isolator, sehingga dia tidak menunjukkan respons ketika ada perubahan, ketika dirubah. Kita coba. Nah, ini galenanya ada, tapi lemah sekali. Jadi endapan ini adalah endapan kupfer silver, bentuknya masif seperti ini. Oke, berikutnya kita punya mineral besi. Di sini saya punya magnetit. Dia sangat kuat, menunjukkan adanya perubahan di jarumnya. Untuk limonit sendiri atau goitit,
Ternyata mineral ini tidak mengantarkan listrik dengan baik, tidak ada respons. Coba, oke, kita lihat sini. Ternyata limonnya tidak menunjukkan ada perubahan jarum. Oke, sekarang kita coba ganti dengan mineral yang lain. Saya punya, ini adalah sphalerit atau ZNS. Kita coba lihat. Ternyata sphalerit juga tidak menunjukkan adanya respons. Oke, tes lagi. Oke, memang sphalerit tidak menunjukkan adanya interaksi. Oke, sekarang kita coba ganti mineral yang lain. Saya punya timah ini saya beli dari toko pancing. Oke, ini SN tin pure, dia menunjukkan adanya perubahan, baik itu dalam bentuk daun seperti ini atau pemberat bandul seperti ini. Jadi mineral timah biasanya diambil dari kasiterit, diolah dari kasiterit atau stanit, kemudian dia diolah menjadi kepingan timah seperti ini. Timah juga biasanya digunakan untuk menyolder, cuma contoh yang saya gunakan pemberat untuk pancingan. Sekarang saya punya lepidolit, ini adalah mineral mika. Coba kita turunkan. Oke, ternyata memang mika tidak mengantarkan listrik dengan baik. Jadi mika sendiri biasanya digunakan untuk ini adalah sumber baterai lithium, dan juga biasanya mika digunakan untuk sebagai bahan bakar kosmetik. Oke, sekarang kita pindah ke mineral yang lain. Saya punya serpentin di sini. Kelihatan bentuknya seperti kulit kadal lizard, karena salah satu mineral dari serpentin adalah lizardite. Ternyata serpentin juga tidak menunjukkan adanya respons. Kemudian serpentin yang lain kita punya asbes, biasanya digunakan untuk asbestos, biasanya digunakan untuk asbes. Ini juga sama. Ini adalah mineral yang merambut dan bentuknya seperti sisik ular atau serpen. Oke, kemudian saya di sini punya native elements. Saya punya, ini adalah belerang. Kemudian saya akan ambil native element yang lain. Ini adalah grafit. Kemudian native element yang lain saya akan masukkan, ini adalah emas. Kita coba dulu bagaimana respons emas. Oke, kita lihat apakah emas adalah konduktor yang baik. Tentu saja, karena emas adalah, dia mempunyai ikatan ion yang baik dan dia akan mengantarkan listrik dengan sangat baik. Bagaimana dengan belerang? Ternyata belerang bukan merupakan konduktor yang baik, dan grafit adalah konduktor yang baik. Jadi kalau ingat baterai, biasanya di bagian tengah itu ada grafitnya, karbon, dan itu biasanya digunakan sebagai kutub di baterai. Sekarang kita coba ganti mineral yang lain. Saya punya, ini adalah halit. Oke, halit. Ternyata halit tidak mengantarkan listrik. Dia bukan konduktor yang baik. Oke, ini adalah halit yang digunakan untuk souvenir biasanya nih, untuk lilin. Oke, dan terakhir kita punya pirit. Saya gunakan pirit yang ini.
Apakah pirit menghantarkan listrik? Ups, tidak. Bagaimana kalau kita ganti? Oke, jadi karena masalah skala. Oke, jadi pirit juga merupakan konduktor yang baik. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.